Sudah tiba harinya kita merayakan Hari Natal. Wah, sangat luar biasa sekali. Saya mau merayakan Natal bersama-sama dengan semua pemirsa Live Unlimited. Jadi mari kita masuk program hari ini bersama-sama dan merayakan Natal karena Yesus sudah lahir. Ya, halo bagi semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, host untuk program ini. Mau mengatakan welcome, selamat kembali dalam program ini dan lebih lagi. Pasti semua tahu hari ini adalah adalah sesuatu yang kita mau rayakan bersama-sama itu adalah kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke bumi ini. That's right. Ya, semuanya kita hari ini merayakan Christmas. Oke, selamat hari Natal bagi kita semua. Saya berharap dimanapun kita berada dalam situasi apapun, kita mendapatkan pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Saat kita ingat-ingat akan juru selamat kita, sudah datang Yesus Kristus. Ya, sangat luar biasa. Saya bisa ingat bagaimana merayakan Natal dari usia kecil. Waktu saya masih di bangsa saya, pada waktu itu saya masih tinggal di Kanada, lahir di Kanada. Bagaimana saya dibesarkan di sana. Dan hal-hal yang kami lakukan untuk merayakan Natal bersama. Saya bisa ingat malam sebelumnya kami di kampung itu kumpul di gereja dan menyanyikan lagu-lagu Natal, yaitu dengan lilin, ya, dalam kegelapan pakai lilin untuk nyanyi lagu-lagu Natal bersama-sama, saat-saat yang begitu indah. Dan kami di Kanada itu punya satu kebiasaan, ya, satu kebiasaan yang mungkin berbeda dengan Indonesia itu, bahwa kami suka memberi kado Natal, ya, kado Christmas satu kepada yang lain. Bahkan itu sesuatu yang setiap anak nanti-nantikan untuk Christmas. Pada hari Christmas itu, pada Natal, pada pagi hari, kami bisa kumpul di bawah pohon Natal yang ada di setiap rumah dan membagikan kado-kado Natal satu dengan yang lain. Mungkin bisa lihat ini foto keluarga saya waktu saya masih kecil. Kami siap-siap pada hari Natal itu. Nah, hari ini saya melanjutkan sedikit-sedikit melanjutkan budaya saya itu dengan ada kado Natal. Nah, saya berharap memberi kepada setiap pemirsa hari ini kado Natal ini. Nah, memang bagaimana saya bisa memberi ini melalui TV? Ya, karena ada hal-hal yang paling berharga di dunia ini sebenarnya bukan barang-barang, tetapi jauh lebih daripada barang-barang adalah hal-hal yang kita bisa memiliki, apalagi untuk kekalan. Jadi sangat luar biasa sekali Yesus datang untuk kita semua, memberi kado Natal yang paling berharga dan paling luar biasa. Dalam beberapa minggu ini, kita udah masuk seriesnya Natal ini. Ada yang ingat, kita udah gunakan bahasa Inggris dan kita katakan bahwa Yesus itu born to live, lahir untuk hidup. Born to die, lahir untuk mati. Dan hari ini kita bahas yang ketiganya, born to rise again, lahir untuk bangkit kembali. Jadi kita lihat Yesus datang itu untuk tujuan. Dia datang untuk hidup, menunjukkan kepada kita bagaimana kehendak Bapa, menjadi teladan bagi kita. Dan dia juga datang untuk mati. Dia datang untuk menjadi korban yang sempurna bagi kita, menebus kita, membuat kita damai dengan Tuhan kembali. Dan hari ini kita masuk bagian terakhir saat merayakan hari Natal adalah bahwa Yesus lahir, bukan saja untuk hidup dan mati, tapi dia akan bangkit kembali. Dan kebangkitannya itu yang benar-benar menunjukkan dia adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, haleluya. Itu luar biasa sekali. Bahkan kalau kita bisa ingat, saat malaikat datang kepada si Yusuf,
dan mau ceritakan kepada Yusuf kenapa dia perlu terima Maria. Karena Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus dan memiliki anak yang istimewa. Saat malaikat mau ceritakan ini semua kepada Yusuf, dia gunakan dan mulai menubuat bagaimana Yesus akan juga menjadi bukan saja anak untuk saat ini, bukan saja sampai mati, tapi untuk selamanya. Mari kita mungkin ingat kembali kedatangan malaikat kepada Yusuf melalui video klip yang singkat ini. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, mungkin itu tidak sesuai bayangan kita, tapi paling tidak ingatkan kita dengan perkataan-perkataan malaikat kepada Yusuf. Pemberitahuan Yesus itu menjadi siapa, anak itu akan menjadi siapa. Kita bisa baca ini bersama-sama dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 21. Berkata, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ada satu nama. Diminta Yusuf harus kasih nama ini kepada anak yang akan dilahirkan dari Maria. Itu adalah namanya Yesus. Dan Yesus itu kan artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi kenapa dikasih nama Yesus? Karena sesuai dengan apa yang Yesus akan lakukan. Bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dilanjutkan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandungkan dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari hanya 3 ayat ini hari ini, dari hanya apa yang malaikat katakan kepada Yusuf, ada cukup banyak yang kita bahas hari ini. Bagaimana dari awal Yesus datang ke dunia ini, bukan saja untuk hidup menjadi besar di dunia ini atau menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yesus datang kepada dunia ini bukan saja untuk mati. Karena semua orang akan datang ke dunia ini untuk hidup dan semua lama-lama akan mati. Tetapi Yesus datang untuk melakukan satu hal yang kita semua bisa lakukan. Hanya Yesus yang setelah mati bangkit kembali. Nah, kalau kita memang ada Yesus, kita juga nanti satu hari akan bangkit kembali. Tapi tanpa Yesus tidak pernah ada manusia yang lahir bukan saja untuk hidup, lahir bukan saja untuk mati, tapi lahir untuk hidup, mati, dan bangkit kembali. Yesus yang pertama lakukan itu. Sangat luar biasa. Dan kenapa saya bisa katakan untuk ini malaikat katakan kepada Yusuf, namakan dia Yesus. Namakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sering kita pikir bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa itu melalui kematiannya. Nah, itu penting. Yesus mati bagi kita itu sangat penting. Karena kita tahu saat Yesus mati bagi kita, dia ambil posisi kita. Kita yang layak terima hukuman mati, tapi Yesus yang ambil posisi itu, rela
mati bagi kita. Jadi memang sangat penting sekali. Tetapi sebenarnya dalam Alkitab berkata, kalau Yesus hanya sampai mati bagi kita, kita masih belum keluar daripada dosa-dosa kita. Kita masih belum punya keselamatan yang sesungguhnya. Ini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Ini kalau orang berpikir Yesus nggak sampai bangkit. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Yesus mati nggak bangkit, Yesus masih di kuburan, Yesus kembali udah jadi debu, praktik kita semua yang dari debu kembali debu ikut dengan Yesus saja. Tidak ada harapan hidup kekal. Kalau Yesus tidak bisa bangkit, berarti kita nggak bisa bangkit. Kan nggak ada keselamatan yang sesungguhnya, nggak ada hidup yang kekal. Bahkan berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ini ayat-ayat menjelaskan, mengingatkan. Yesus memang mati bagi kita untuk mengambil dosa kita. Tetapi kalau Yesus nggak bangkit, dia belum mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Yesus pun mati di situ saja. Dia nggak bisa berikan hidup kekal kepada kita. Dia nggak bisa berikan kepada kita hidup baru, kuasa atas dosa. Jadi kalau Yesus hanya sampai mati, kita juga sampai mati saja ikut-ikut Yesus. Tetapi karena Yesus bangkit, karena Yesus datang bukan saja untuk mati bagi kita, tapi untuk bangkit bagi kita. Karena Yesus bangkit, karena itu ada keselamatan, ada kemenangan atas maut, ada kemenangan atas iblis, ada kemenangan atas dosa. Itu yang Yesus lakukan dan dia berikan kepada kita. Karena Yesus bangkit, berkata di sini dia adalah sulung. Berarti dia yang pertama. Dan karena Yesus sudah bangkit, itu bagaimana kita semua nanti satu hari akan bangkit ikut bersama dengan dia sampai hidup kekal. Jadi kebangkitan Yesus yang benar-benar menyelamatkan kita dari dosa, kematian dan kebangkitan. Jadi harus ada kebangkitan itu. Makanya saat kita percaya kepada Yesus, kita tidak hanya percaya Yesus mati kepada kita. Tapi keselamatan berkata saat kita percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian. Harus ada kebangkitan. Jadi Yesus datang ke dunia ini menjadi korban bagi kita yang sempurna. Tetapi dia sanggup menyelamatkan kita dan menjadi Tuhan. Saat dia tidak hanya mati, orang manusia yang lain mati. Saat dia bangkit. Jadi itu yang luar biasa. Yesus datang, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Nah untuk ini, kita juga akan masuk saat ini dalam satu klip video di mana saya akan ceritakan kepentingannya kenapa Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Daripada saya duduk di sini, ikut saya ke tempat yang asik untuk saya ceritakan. Di mana? Di depan kota Yerusalem. Mari ikut saya ke sana. Kembali lagi saya di Israel dan di belakang saya ada tempat yang wow sangat luar biasa sekali. Dan sekarang bisa lihat itu yang dibangun adalah masjid. Tapi sebenarnya itu dulu ada tempat di mana bait Allah berdiri dan ada. Bahkan orang Yahudi masih datang, tidak di atas lagi. Tapi mereka datang ke bagian bawah. Kemarin kami pergi, itu namanya Western Wall. Nah itu adalah tembok sebagian barat di mana mereka datang dan berdoa. Dan mereka anggap itu tempat paling suci, paling dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya bagian barat itu di mana dulu paling dekat ke tempat yang maha suci. Nah kita tahu kalau di bait Allah itu kan ada bagian-bagiannya. Nah tempat di mana Tuhan benar-benar hadir dan ada itu di tempat itu yang tempat maha suci, maha kudus. Nah tempat itu hanya imam besar yang bisa masuk dan bisa ketemu Tuhan itu sekali setahun. Datang dengan korban untuk mereka. Nah kalau hari ini itu tempatnya tidak ada lagi. Nah kalau kita harus tahu bahwa bukan harus pergi ke Israel, bukan harus datang ke
tembok itu untuk berdoa, hanya itu yang paling dekat kepada Tuhan. Kenapa? Yesus katakan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan, akan diruntuhkan, tapi 3 hari kemudian akan dibangun lagi. Nah, secara ini kalau kita pikirkan itu tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana bangunannya begitu dahsyat luar biasa bisa dihancurkan dan dibangun lagi? Tidak masuk akal sama sekali. Kenapa? Karena maksud Yesus seperti ini, bahwa kalau dia mati dan bangkit, tidak akan ada lagi di mana kita harus masuk ke tempat itu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri akan menjadi korban yang sempurna. Dan saat dia mati, saat itu, detik itu pun adalah di mana terai di tempat Maha Kudus itu, yang memisahkan tempat Maha Kudus itu dibuka dari Tuhan, ya. Itu dipisahkan dan itu menjadi jalan di mana kita bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Dan 3 hari kemudian Tuhan itu sendiri bangkit, ya, bangkit. Dan karena itu dia naik ke surga di mana Roh Kudus bisa turun dan dia berjanji bahwa kita sendiri akan menjadi bait Allah. Nah, itu artinya kita sendiri akan menjadi rumah Tuhan di mana Rohnya masuk ke dalam kita. Jadi sekalipun hari ini tidak ada bait Allah di sini, sekarang ada masjid yang dibangun, itu tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena bait Allah sekarang adalah kita yang berjalan dimanapun kita berada, kita membawa Roh Tuhan. Tidak harus mencari satu tempat kudus lagi, dan tidak ada lagi ketakutan dengan hanya orang khusus yang boleh masuk ke dalam. Tapi siapapun yang percaya kepada Yesus, itu sudah disucikan oleh darah Yesus, oleh korban yang sempurna, supaya kita sendiri menjadi tempat yang maha kudus itu. Kita sendiri semua yang menjadi bait Allah, tempat di mana dia berdiam dan tinggal di dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri sekarang yang adalah tempat suci dan tempat yang sudah punya kehadiran Tuhan yang paling dekat. Iya, benar. Jadi semuanya berubah dengan kedatangan Yesus yang hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada pencurahan Roh kepada kita. Semuanya berubah, cara kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita bisa diselamatkan, semuanya berubah. Dan itu kabar baik bagi kita semua. Jadi kita bisa lihat kedatangan Yesus dan hidup, mati, kebangkitannya, kenaikannya, mengubahkan segala sesuatu. Jadi hari ini kita tidak harus terbang ke sana, cari satu tempat yang kudus dan istimewa. Karena itu yang keindahan daripada kita merayakan Natal. Bahwa kita saat ini, dimanapun di Indonesia, atau saya di Kanada, atau dimanapun kita berada, kita semua di seluruh dunia, di rumah, di tempat ibadah, dimanapun kita berada, bisa menerima hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak harus terbang ke satu tempat yang jauh, yang istimewa, tapi Tuhan hadir bersama dengan kita. Nah, itu poin yang kedua. Itu hal yang kedua yang malaikat sampaikan kepada Yusuf. Mari kita baca kembali. Tadi dalam Matius 1, kita udah baca ayatnya berkata apa? Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, bagaimana kita tahu arti Immanuel? Dijelaskan, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sebelumnya tidak bisa dikatakan bahwa Allah selalu menyertai. Karena sering itu manusia terpisah dengan Tuhan. Mereka mungkin gak bisa masuk dalam tempat maha kudus. Atau kalau mereka lagi orang berdosa, Tuhan mungkin jauh daripada mereka. Mereka tidak layak masuk dalam hadiratnya. Jadi ada yang memisahkan. Ada yang memisahkan. Dan kalau Allah pun menyertai, dia menyertai dengan paling dekat dia bisa. Paling-paling dia di tempat maha kudusnya, mereka di luar itu. Tapi gak pernah di perjanjian lama itu, di mana Allah menyertai umatnya dengan hadiran Roh Kudus itu, rohnya daripada Tuhan masuk dalam mereka. Itu masih mustahil karena mereka masih orang berdosa. Makanya hanya melalui Yesus mati, membawa dosa-dosa kita, Yesus bangkit, menang atas itu, naik ke surga. Yesus rohnya bisa datang dan masuk di dalam diri kita. Jadi sekarang kita bukan saja masuk dalam hadirat Tuhan, tapi hadirat Tuhan masuk ke dalam diri kita. Wow, ini seperti hal yang paling indah, paling istimewa. Luar biasa sekali yang ada di dunia. Tidak ada yang lebih indah daripada ini. Makanya kalau saat kita merayakan Natal, yang kita merayakan sebenarnya adalah ini. Tujuan Yesus datang. Yesus lahir di dunia ini
saja lahir, tapi dia lahir dengan tujuan-tujuan seperti ini. Untuk dia menjadi, sesuai dengan yang dikatakan di sini, Immanuel. Dia menjadi Tuhan yang menyertai kita. Bukan dari jauh, bukan seberapa saat, bukan hanya berapa orang yang diurapi, tetapi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Wow, ini sebenarnya yang setiap orang di dunia mencari. Setiap orang di dunia rindu sebenarnya dekat kepada Sang Pencipta. Rindu untuk diterima Tuhan. Rindu untuk bisa dekat kepada Tuhan. Dan tahu-tahu sudah ada caranya, sudah ada solusinya untuk itu. Itu melalui Yesus. Dan apa yang dilakukan? Yesus karena sudah datang. Makanya ini adalah alasan, ini adalah bagaimana kita bisa merayakan Natal. Bahkan kalau kita baca di ayat lain, kalau dalam Ibrani 13:5 bagian B, ada janji yang luar biasa berkata seperti ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bayangkan, dia pun berfirman, untuk sejak kita terima kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Untuk berapa saat pun kita gak pernah sendiri lagi. Untuk berapa waktu pun dia gak pernah tinggalkan. Jadi saya sering katakan seperti ini. Kita jadinya hari ini bukan hotelnya Tuhan. Ya, saya sering pergi keliling daerah-daerah dan kadang-kadang harus nginap di hotel. Kalau hotel itu kan bukan permanen. Hotel itu kan temporary. Itu kan sementara. Masuk satu malam keluar, masuk satu malam keluar. Kita bukan hotelnya Tuhan. Kita menjadi rumahnya Tuhan. Tempat hadirnya, tempat permanen bagi dia. Dan itu hanya bisa terjadi melalui kedatangan Yesus bagi kita. Dan itu hanya bisa terjadi bukan saja Yesus datang, hidup, tapi dia mati dan dia bangkit. Saat dia bangkit, dia benar-benar menunjukkan dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan maut dan kuasa dosa. Dia keluar, dia menang atas itu semuanya. Dia naik ke surga dengan tujuan karena kita sudah jadi benar, karena kita sudah jadi suci, dia bisa mengutus roh Tuhan yang akan datang tinggal di dalam kita. Wow, jadi saya merasa kita bisa rayakan ini bukan saja hari Natal, tapi seharusnya sepanjang tahun kita bisa merayakan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sungguh-sungguh berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Sungguh-sungguh indah dan mulia apa yang Yesus lakukan. Jadi kadang-kadang kita semangat, kita mau tahu kalau ada orang yang beliin kado bagi kita. Siapa yang gak suka terima kado? Saya suka terima kado. Ya kan asik loh. Ya kita buka-buka, lihat apa yang ada di dalamnya. Nah ini kadang-kadang kita terima kelihatan dari luar sederhana. Tapi semakin kita buka kadang-kadang dalam kecil, ternyata itu yang paling berharga, itu yang paling luar biasa istimewa dan berharga, mahal. Pernah gak kadang-kadang kita lihat yang besar, ternyata saat kita buka, gak enak gitu kan. Tapi kadang-kadang kita buka yang kelihatan simple, kecil, tapi justru di dalamnya penuh dengan hal-hal luar biasa. Nah saya mau beri kado bagi kita semua yang ada di program Life Unlimited hari ini. Bagaimana? Dengan kita kan terima Yesus. Nah Yesus memang dari luar kelihatan mungkin simple, sederhana. Tapi saat kita buka, wow banyak hal di dalamnya. Yang pertama kita terima pengampunan dosa. Ya kan yang kedua kita bisa dipulihkan hubungan kita. Mengenal Sang Pencipta. Mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalamnya Yesus kan ada keselamatan kekal. Hidup kekal. Nanti mati pun ke surga bersama dengan dia. Dengan Yesus temukan janji-janji segala sesuatu yang kita cari di dalam Tuhan. Sudah disediakan melalui dia. Atau buka lagi, temukan lagi. Perlu hikmat, perlu damai, perlu kasih, perlu apapun. Itu semuanya ada di dalam Yesus. Dan tahu nggak? Sama seperti kado. Kalau orang yang saya beri kado Natal kepada seseorang. Saya tidak minta dibayarin. Itu bukan namanya kado. Kalau kado itu dikasih. Dan itu cuma-cuma. Itu dikasih bukan karena layak, bukan karena bekerja untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena apa-apa. Itu namanya kado, artinya karena saya sayang, saya kasih dan gak usah bayar. Nah itu sama dengan Yesus, kita tidak harus bekerja mendapatkannya, kita tidak perlu bayar.
Kita tinggal percaya dan terima saja. Dan kita terima Yesus, kelihatannya Yesus. Ya, tapi di dalamnya keselamatan yang sesungguhnya dan mulia. Sebentar lagi saya akan beri kesempatan bagi pemirsa semua untuk percaya menerima kado ini. Mari sebelumnya kita menutupi program hari ini dengan kita boleh nyanyikan satu lagu yang menyatakan series ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kita semua. Mari kita masuk dalam lagu yang kita semua suka nyanyikan ini. Sekali lagi lagunya kalau buat Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Bagian itu firman Allah. Amin, lagu yang sangat familiar banget, lagu yang menyampaikan series kita, berikan kesimpulan. Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk kita, hidup untuk kita. Yesus mati bagi kita, dan Yesus bangkit bagi kita. Bahkan dia naik ke surga, curahkan rohnya. Sudah lengkap, sudah digenapi semuanya. Tinggal bagian kita hari ini. Percaya dan menerima kado Natal ini yang sungguh indah dan luar biasa. Kalau ada pemirsa yang mau percaya hari ini, mari ikut doa saya ini. Terima Yesus, terimalah kado Natalmu. Dengan percaya dan ikuti doa ini, katakan, Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia, hidup, mati, dan bangkit dari kematian, naik ke surga. Saat ini, saat aku percaya kepadamu, Engkau curahkan rohmu kepadaku. Saya terima saat ini menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak Allah, menerima hidup yang kekal, menerima keselamatan daripadamu. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Immanuel, dari saat ini Engkau menyertai hidupku. Terima kasih Yesus, aku percaya kepadamu dan di dalam namamu aku berdoa. Amin. Dengan doa yang sederhana seperti itu, sudah terima kado Natal, sudah terima kado yang terbesar, pemberian yang terbesar yang pernah ada, keselamatan yang kekal, mengenal Tuhan, itu semuanya melalui pribadi Yesus. Kalau ada yang pertama kali berdoa seperti itu, mau percaya kepada Yesus, tolong segera hubungi saya, memberitahukan, ya saya mau dengar daripada pemirsa Life Unlimited, sangat luar biasa sekali. Dan minggu depan kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya kita berpisah hari ini, izinkan saya sekali lagi mengatakan, Selamat Hari Natal. Merry Christmas to you all. God bless you.